Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab hal-hal yang membatalkan salat. Sudah dijelaskan pada pekan yang lalu dan sudah selesai mengenai hal-hal yang membatalkan salat. Hari ini insyaallah kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan membahas tentang mengqadha salat, tentang mengqadha salat. Apa itu mengqadha salat? Yaitu mengganti salat yang tertinggal. Apakah itu nanti tertinggalnya sengaja atau tidak sengaja, nanti diuraikan insyaallah. Mengqadha salat. Apa hukum mengqadha salat? Wajib atau tidak wajib? Wajib. Mengqadha salat hukumnya wajib. Sebab salat itu adalah wajib. Maka mengqadhanya itu juga adalah wajib. Kapan seseorang itu wajib mengqadha salat? Atau kapan disebut qadha? Kapan disebut qadha? Jawabannya ketika dilaksanakan di luar waktu salat. Waktunya sudah habis tapi belum dilaksanakan, maka itu namanya qadha. Hukumnya wajib. Asal muasal qadha hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laysa fin naumi tafriqun, innama tafriqu fil yaqidhati. Fa idza nasiya ahadun salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha." Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketiduran itu tidak dianggap melalaikan salat. Kalau orang ketiduran itu tidak dianggap melalaikan salat. Tetapi jangan ketiduran terus-menerus.
Tiap tiap mau sholat tidur. Jadi tertidur yang sesekali itu tidak dianggap melalaikan sholat, tidak dianggap mengakhirkan sholat. Tertidur yang sekali-kali itu, tetapi dianggap mengakhirkan sholat, melalaikan sholat adalah orang yang dalam keadaan bangun. Barang siapa yang bangun sadar, dialah yang terkena dianggap mengakhirkan sholat. Kalau dia sholatnya diakhirkan, dia kena pengakhiran sholat. Kemudian kata Nabi SAW, maka apabila seseorang di antara kalian lupa atau tertidur, hendaklah ia melakukan sholatnya itu jika ia ingat atau telah bangun. Itu ya, apabila dia ingat, oh ya saya belum sholat, maka saat itulah dia langsung mengqadha'nya. Misal dia tidur asar, bangunnya isya jam 8, berarti kelewat sholat apa? Maghrib. Sholat isya kelewat ya? Masih ada di dalam? Masih dalam waktu. Yang kelewat sholat maghrib. Maka sholat maghrib ini nanti disebut dengan qadha. Sholat maghrib ini disebut dengan qadha. Kalau misalnya jam 8 di masjid sudah bubar, maka dia mengqadha di rumah, baru bangun mengqadha maghrib dulu baru isya. Kalau dia masih belum komat, bangun belum komat, ya belum komat, masih di rumah, maka silakan dia sempatkan maghrib dulu tiga rakaat, baru datang ke masjid untuk sholat isya, karena udah azan, tinggal komat. Tapi seandainya misal udah komat, ya misal sudah komat, masjid dekat, sudah komat isya, dia belum sholat maghrib, tidak apa-apa, masuk saja dulu sholat isya bersama dengan imam, nanti setelah salam baru diqadha sholat maghrib. Jadi mengqadha itu kalau masih bisa diurut waktu sholatnya yang mana yang duluan silakan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan diurut maka tidak apa-apa. Karena di sini dalilnya hendaklah ia melakukannya kapanpun dia ingat dan sadar. Ya, kapan dia ingat dan sadar? Dia ingat dan sadarnya pas qomat misalnya. Kalau di sholat maghrib ketinggalan nanti sholat jamaahnya. Karena sholat jamaah itu penting. Tepat waktu penting. Jadi ikuti aja dulu ini, setelah itu nanti baru mengqadha. Baik, itu mengqadha jika kita tertidur, ya, jika kita lupa atau tertidur. Mungkin nggak orang itu lupa sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar? Mungkin nggak? Mungkin ya. Lagi ngapain? Lagi ngapain bisa lupa? Bisa saja ya. Kerja serius. Bisa jadi lupa, mungkin tidak melihat jam, dia mungkin sedang aktivitas di satu tempat yang tidak biasa, dia lupa, oh ternyata udah lewat, atau dia berada di dalam ruangan yang tidak kena sinar matahari, ruangan yang full pakai lampu, siang malam sama aja, dia ada kegiatan, dia tidak sadar ternyata terlewat gitu ya. Ini lupa yang benar-benar terlupa itu dimaafkan. Itu silakan diqadha. Kemudian sekarang bagaimana kasusnya adalah orang yang tidak sholat
karena gila atau pingsan, atau kalau di rumah sakit yang tidak sadar namanya apa? Koma. Gila dulu, koma, pingsan. Demensia tuh hilang ingatan ya? Ya, demensia. Terus coba disebut lagi sebab-sebab orang yang gak sholat karena penyakit. Gila, demensia, pingsan, koma, apa lagi? Ini, ya ada lagi nggak? Operasi, bius operasi ya. Operasi, baik. Bius. Ya bius juga kan kadang mau sampai makan 2 waktu sholat ya Pak ya. Orang dioperasi bisa melewati 2 waktu sholat. Atau 1 waktu sholat kelewat. Yaitu terjadi. Yang tadi yang wajib, kita lihat ya. Yang harus diqadha tadi adalah apabila dia lupa qadha. Tertidur juga qadha. Ya, tertidur juga qadha. Sekarang bagaimana kalau kasusnya yang tadi satu-satu? Kalau dia itu gila. Orang gila wajib sholat gak? Tidak. Berarti kalau orang gila tiba-tiba sadar, normal. Normal dia. Bagaimana tuh? Tiba-tiba dia normal. Dapat waris normal langsung. Lu kemarin ente kagak normal. Atau dapat waris normal. Normal. Selama 3 tahun gila, nauzubillah minal junun, nauzubillah. Allah ambil ingatannya, gila, tahu-tahu setelah itu tahun keempat sadar. Selama 3 tahun dia tidak sholat karena orang gila. Tadi kita tahu hukum sholat bagi orang gila hukumnya wajib atau tidak? Tidak. Maka orang yang gila kemudian sadar, maka dianggap sholatnya lewat, tidak perlu diqadha. Dah, orang gila yang sadar tidak perlu diqadha. Sekarang orang yang demensia. Demensia itu adalah hilang ingatan, gitu ya. Kita anggap nih hilang ingatan ini kan macam-macam ya. Ada hilang ingatan yang tingkat tinggi, ada ingatan yang sedang, ada yang ringan. Orang yang hilang ingatan itu kewajiban sholatnya itu tergantung tingkat dimensianya. Kalau dimensianya itu hilang timbul ringan, maka dia wajib sholat selama dia ingat, begitu. Selama dia ingat itu dia kena wajib sholat. Kalau dimensianya itu sedang, lebih banyak atau setengah hilang, setengah sadar, setengah demensia, setengah sadar, ini juga dia kewajibannya sesuai dengan kadar dimensianya. Kalau dimensianya total udah benar-benar tidak bisa sholat, nggak ngerti, kenal orang juga udah nggak kenal, sama anaknya gue nggak kenal, kan ada yang kayak gitu ya. Semoga Allah jaga kita, Allah berikan kita kesehatan, kekuatan ingatan fisik sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang demensia total, maka dia dianggap seperti orang yang pertama tadi. Ya, dianggap hilang ingatannya, maka saat itu semua ibadah menjadi tidak wajib. Salat tidak wajib, puasa tidak wajib. Yang wajib cuman satu ibadah. Orang yang tidak sadar, orang yang gila, orang yang koma, orang yang demensia total, ya, itu cuman satu ibadah yang wajib bagi dia, yaitu ibadah harta.
zakat, atau zakat aja yang wajib. Kalau dia punya harta, zakatnya wajib dikeluarkan. Oleh siapa? Oleh yang mengelola, ya. Ahli warisnya misalnya mengelola, misalnya temannya mengelola, walinya yang megang hartanya itu wajib menzakati harta fulan. Mana fulan? Demensia, tidak sadar di rumah sakit misalnya. Wajib nggak zakatnya? Tetap wajib. Dikeluarkan oleh yang mengelola dana atau hartanya. Baik. Yang tidak sadar atau gila tidak wajib mengqadha. Yang demensia tidak wajib mengqadha. Kemudian koma tuh sama pingsan apa bedanya? Sama aja ya? Sama aja ya. Koma ya, beneran koma gitu, bukan di bius, bukan, emang koma gitu, hilang semuanya. Koma atau pingsan, ini sama aja nih ya, mudah-mudahan sih sama aja, tanya dokter ya, mudah-mudahan sama aja ya. Jadi koma dan pingsan, misalnya orang itu pingsan beneran, bukan pingsan yang dibuat-buat, atau bukan pingsan yang diracunin atau apa, pingsan. Ya. Jadi dia pingsan karena apa penyakitnya, terus dia pingsan. Nah, orang pingsan, orang koma itu ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Tetapi yang kuat, Imam Syafi'i termasuk, itu mengatakan bahwa mereka tidak wajib qadha. Pendapat yang kuat, mereka tidak wajib qadha. Siapa tadi? Pingsan dan koma. Misalnya ada orang koma di rumah sakit 3 hari terus meninggal. Ada terkadang jamaah yang nanya, Ustaz, itu selama koma 3 hari dia nggak sholat, bagaimana kita ahli warisnya? Apakah kita menggantikan sholatnya? Ada yang bertanya begitu. Ya, karena orang koma bagaimana mau sholat? Nggak bisa sholat. Terus dia nanya, kita wajib ganti sholatnya nggak? Jawabannya, tidak wajib sholat. Dia tidak wajib sholat karena sedang pingsan, koma. Terus ngapain diganti orang dia nggak wajib sholat? Ya, jadi terkadang niatnya baik. Ya, memang sepele urusannya. Niatnya apa, baik. Tapi kalau kita tidak mengerti ilmunya, seakan-akan benar, ya nggak? Kan dia pingsan 3 hari. Ya berarti kita gantiin sholatnya seakan-akan benar. Itu kalau pakai logika kayak bener aja begitu. Ya, dia 3 hari nggak sholat, dan sholat itu wajib, kan begitu kan? Sampai orang itu mati, ya nggak? Sebenarnya wajibnya bagi siapa? Bagi yang akalnya berfungsi, itu ketinggalan. Jadi kalau orang gila nggak wajib, orang pingsan juga nggak wajib, orang koma juga tidak wajib, sehingga orang pingsan itu tidak perlu mengqadha. Dalilnya cukup kuat ya. Dalil yang paling terkenal orang pingsan itu tidak qadha itu adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anaknya siapa nih Ibnu Umar? Anaknya Umar, namanya Ibnu Umar. Beliau pernah sakit, saking kerasnya sakit beliau pingsan. Dan ketika pingsan, beliau tidak bisa melaksanakan salat. Beliau meninggalkan salat beberapa waktu. Ini tidak disebutkan berapa waktu salat yang tertinggal. Ibnu Umar, ulama, sahabat semuanya ulama, semua sahabat itu ulama, berilmu. Cuman karena ada di lingkungan orang-orang ahli ilmu, jadi yang muncul itu yang memang banyak menyimpan ilmu. Ya, yang menonjol ada tentu yang 4 khalifah, yang 4 ini semuanya berilmu tinggi nih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini ilmunya tinggi semua.
Ini ilmunya tinggi, bukan sekedar pejabat negara, tapi ulama. Ya, mereka mengakui, para ulama mengakui bahwa Abu Bakar itu orang yang alim. Orang alim itu bukan alim itu orang yang berilmu. Ya. Karena di zaman sahabat, kalau tidak mengerti ilmu Al-Quran dan hadis, memimpin menjadi khalifah itu bisa dikomplain sama umat rakyatnya. Ya, kalau pemimpin nggak ngerti hukum, dikomplain sama rakyatnya. Kalau sekarang pemimpin ngerti hukum, dikomplain. Yang ngerti dikomplain, nanti nggak punya duit. Kalau dulu nggak ngerti hukum, dikomplain. Hukum Islam nggak ngerti, dikomplain. Karena yang bawahnya ngerti semua. Orang ngerti, subhanallah. Antum bayangkan ada satu komunitas masyarakat itu yang namanya hukum Al-Quran hadis dipegang semua. Ya, itu menakjubkan, kehidupan mereka sungguh-sungguh menakjubkan. Al-Quran hadis berjalan di atas tanah itu mereka. Menakjubkan sekali kalau lihat cerita dan kisah-kisah sahabat itu. Ya, kaum muslimin rahmatullah Allah. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah ulama. Terkenal beliau. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada suatu ketika jatuh sakit dan pingsan dengan sakitnya itu. Kemudian beliau meninggalkan sholat beberapa waktu dan akhirnya beliau sadar. Ketika beliau sadar, beliau tidak melakukan sholat yang ketinggalan. Beliau tidak mengqadha sholat yang ketinggalan, begitu, nggak diqadha. Ini satu dalil perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian para ulama juga banyak yang menyampaikan, berpendapat dengan pendapat mengikut perbuatan Ibnu Umar. Di antaranya Ibnu Jurayj dan Ibnu Tawus. Dari ayahnya, beliau berkata, seseorang yang jatuh sakit hingga pingsan, kemudian sadar, tidak perlu mengqadha salatnya. Ya, tidak perlu mengqadha salatnya. Ini banyak sekali perkataan ulama menjelaskan hal yang sama. Tidak perlu mengqadha salatnya orang yang pingsan. Dah. Jadi orang yang gila, demensia, pingsan, koma, 4 ini. Ada lagi nggak? Haid berarti ya. Kalau perempuan apa? Haid berarti. Satu lagi, perempuan 2, 1 haid, 1 nifas. Berarti ada berapa tuh? Kalau laki-laki, kalau yang dua-duanya kena ya, laki dan perempuan, ada gila, naudzubillah, minal junun, naudzubillah. Kemudian demensia, naudzubillah, pingsan, naudzubillah, koma, naudzubillah. 4, ini dua-duanya kena, laki perempuan bisa mengena. Kemudian yang khusus perempuan, yaitu haid dan nifas. Jadi 4 itu dua-duanya kena, haid dan nifas perempuan saja yang kena. Bisa difahami ya? 4 sebab tadi ditambah haid dan nifas, kita keluarin yang sepakat ulama dan yang berbeda ulama. Yang sepakat ulama bahwa tidak akan mengqadha, yaitu gila dengan demensia total. Itu udah sama itu. Sekarang yang ulama berbeda pendapat, yaitu masalah koma dan pingsan, itu ulama masih beda pendapat. Tapi kita mengikuti pendapat yang mengatakan pingsan atau koma tidak perlu qadha. Pendapat Ibnu Umar, Imam Syafi'i, ya, dan imam-imam yang lain dan para ulama seperti Ma'mar, seperti Ibnu Jurayj dan banyak yang lainnya yang mengatakan, termasuk Hasan al-Basri dan seterusnya, mengatakan bahwa orang yang pingsan tidak perlu sholat yang tertinggal itu selama pingsan. Berarti
Alhamdulillah selesai yang tidak perlu diqadha. Sekarang ada satu kasus lagi. Dia ninggalin sholat karena males. Ya, disebut zaman jahiliyah. Zaman dulu, zaman SM, kelas berapa? SMP, SMA, zaman dulu. Kagak sholat. Ya kan? Nggak sholat, badan banyak tato, terus taubat. Ya, 20 tahun yang silam hidupnya penuh dengan kemaksiatan, khilaf. Terus Allah berikan hidayah sampai dia pun bertaubat. Nah, bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Taubat ahli maksiat. Bagaimana dengan sholat-sholat yang lama? Jangankan ahli maksiat, yang enggak ahli maksiat juga banyak yang enggak sholat. Ya, banyak Pak, banyak. Dan terkadang kita kasihan. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Terkadang kita kasihan. Mereka bekerja siang dan malam. Ada yang bekerja, tidak semua ya, cuman ini kebanyakan. Ada yang bekerja di perkantoran, tempat yang bagus, tidak sholat. Ada yang bekerja tempat yang sedang, tidak sholat. Bahkan banyak juga ada yang bekerja di tempat-tempat yang sederhana. Misalnya membangun rumah, dia tidak sholat. Tukang ya. Misalnya dia bawa kendaraan, baik motor atau mobil, banyak kita perhatikan mereka tidak sholat. Misalnya pedagang-pedagang itu, ya pedagang asongan atau yang pengambil barang-barang ronsok atau pemulung ya. Tidak semua. Tapi kita lihat dalam pernyataan, kebanyakannya mereka tidak sholat. Itu yang terlihat di mata ya, yang terlihat di mata. Tentu mereka ketika bekerja, orang-orang ini mereka sudah standby dengan baju yang memang tidak bersih, ya, karena memang bergelut dengan hal yang tidak bersih. Padahal beda antara najis dengan kotor. Kotor itu masih bisa sholat, najis baru tidak bisa. Ya, tapi mereka banyak yang subhanallah. Kadang kita kasihan. Tapi gimana ya? Tadi sore lah sebelum kesini juga sama, ada abang Gojek ngobrol. Baik dia, semoga Allah jaga dia ya, semoga Allah berikan dia hidayah. Antum nggak kenal, Ana juga baru kenal tadi. Ceritanya begitu. Ana tanya, sholat nggak bang? Ya ini sholat bolong-bolong katanya. Iya. Kenapa bolong-bolong? Aduh, males, berat katanya. Subhanallah. Kasihan kita, sedih, kita hanya bisa nyampaikan sholatlah, jangan ditinggalkan. Jadi kan artinya banyak sekali orang yang tidak sholat itu banyak sebenarnya. Banyak tidak sholat. Dengan sengaja. Apakah bekerja itu alasan dibolehkannya tidak sholat? Tadi alasan boleh tidak sholat tadi udah tuh. Yaitu gila, terus demensia, terus pingsan, terus koma, terus haid, terus kalau ente nggak mau sholat, ente harus jadi salah satu dari 6 ini. Boleh ada ente nggak sholat, tapi kalau ente masih dalam tidak masuk 6 ini, maka wajib. Atau anak kecil kita anggap ya belum balik lah ya, ini cerita yang sudah balik. Jadi kalau nggak masuk ke kategori ini, sholat ya, sholat. Dan orang yang tidak sholat diancam oleh Allah, fawailul lil musallin, orang yang mengakhirkan sholat atau sholatnya bolong-bolong. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Apa maksudnya celaka? Sholatnya bolong-bolong, terkadang sholat, terkadang tidak. Terus kalaupun sholatnya di akhir waktu atau di luar waktu. Ini musallin
wail, celaka orang yang seperti itu. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Apa lalai dalam salat? Dua, satu diakhirkan sampai keluar waktu, satu lagi bolong-bolong. Kadang salat, kadang enggak, kadang salat, kadang enggak, kadang salat, kadang enggak. Nah, orang yang seperti ini kalau sudah taubat, bagaimana hukumnya? Salatnya diganti kagak? Begitu pertanyaan kita. Sebelum dijawab, ada nggak yang pengalaman kayak gitu dulu? Nggak ada udah. Ini orang soleh dari kecil semua ya, masya Allah. Soleh dari lahir ini semua, masya Allah. Jadi kayak soleh dari lahir, alhamdulillah. Semoga Allah jaga keturunan kita ya. Bismillah. Kalau ada yang seperti itu, ini ramai sebenarnya dipertanyakan di masyarakat, ramai karena banyak orang yang sudah hijrah. Cuman begini ya, ini tidak menjadi tidak satu jawaban ini. Ada dua jawaban ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Jawaban yang pertama itu jawaban para ulama seluruhnya, ulama 4 mazhab itu. Berarti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Ahmad, ini semua empat mengatakan mereka wajib menggantinya. Sebab yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat cuman tadi cuman ada berapa? 6 tadi kurang lebih. Gila, demensia, pingsan, koma, ini juga mirip-mirip semua kan? Satu lagi haid dan nifas. Kalau itu memang jelas tidak perlu melakukan sholat. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sadar karena malas, nggak ada keringanan bagi mereka. Nggak ada keringanan bagi mereka. Makanya kata ulama yang 4, mereka wajib mengulang. Terus bagaimana caranya? Itu dia. Taubatnya baru umur 70, Syekh. 50 tahun yang lalu. Bukan, berarti 60 tahun ya. 55 tahun yang lalu kagak sholat. Bagaimana ini? 55 tahun. Sekarang 70 tahun. Kalau nambah 5 tahun lagi baru kebayar 5 tahun. Nah, ini perhatikan dengan baik pendapat para ulama. Jadi kalau nanti antum dengerin di para asatidz yang lain, ini biasanya ada 2 pandangannya. Ada yang milihnya A saja, ada yang B saja, tapi sebenarnya ada 2. Yang pertama, menurut ulama yang 4 tadi, kebanyakan ulama, mayoritas bisa dikatakan ini pendapat besar, itu dia terkena kewajiban mengganti semua sholat yang ditinggalkan. Gak ada alasan bagi dia yang membenarkan dia untuk tidak mengganti. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau harus ganti, bagaimana cara gantinya? Gimana cara ganti? Nah, ulama yang mengatakan wajib ganti ini, para ulama ini mereka sudah menyusun program kerja ganti sholat yang bertahun-tahun. Caranya adalah dengan cara sholat 2 kali setiap sholat fardunya. Jadi sekali sholat berjamaah, misalnya kalau udah taubat ke masjid, habis itu selesai nih, silakan zikir dulu. Habis zikir, mau sholat sunnah silakan, enggak juga silakan, langsung qadha yang zuhurnya, yang zuhur yang dulu. Misalnya dia lewatnya 10 tahun, berarti 10 tahun, pakai kira-kira aja, nggak harus nggak harus tepat, dimaklum kira-kira 10 tahun. Kira-kiranya jangan kira-kira ngambil untung ya, jangan kira-kira ngambil untung. Kira-kira 10 tahun, umur udah
70 tahun masa 10 tahun. Umur 40 tahun kira-kira anak tuh nggak sholat 15 tahun 20 tahun. Oke, umur 40 tahun. Oke. Tapi kalau ya lihat kira-kiranya yang wajar gitu. Nah, setelah dikira-kira itu berarti kalau 10 tahun berarti dia niat dari tahun, harusnya dari tahun Ramadan, harusnya tahun Hijriah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah karena gampangnya pakai Masehi. Berarti 2026 ya. 2026 Januari berarti dia mulai sholatnya dua kali, bukan 2 rakaat, 2 kali. dua kali. Kalau dia mau mulainya Syawal habis Ramadan misalnya, berarti habis Ramadan sampai terus berapa kali Ramadan? Kalau 10 tahun berarti 10 kali. Kalau 2026 sampai 2036 baru bisa sholat sekali begitu. Sisanya 2 kali. Begitu cara yang dianjurkan oleh ulama, jumhur, mayoritas ulama bagi yang mengalami itu. Alhamdulillah, bagi yang tidak mengalami itu alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu berat juga, Pak. Ya. Nah, kalau berat ada keringanan nih. Oh, keringanan. Enak ini. Tapi ini pendapat ini sebenarnya pendapat tidak mayoritas, cuman cukup kuat juga pendapatnya. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat tidak ada perintah untuk mengqadha, kata beliau. Kalau kata yang mayoritas tadi mereka alasannya tidak ada hadis yang tidak ada dalil yang membolehkan meninggalkan sholat. Boleh tinggalin begitu. Nggak ada, justru harus dilaksanakan dan diqadha. Kalau yang Ibnu Taimiyah beliau mengatakan tidak ada perintah langsung bagi pemaksiat untuk mengganti sholatnya yang silam. Tidak ada perintah langsung, kata beliau. Jadi kalau memang dia mau qadha, maka qadhanya tidak sah. Masya Allah. Lebih tegas lagi nih, kata beliau qadhanya tidak sah. Terus gimana menggantinya? Beliau mengatakan ganti dengan sholat sunnah. Ganti dengan sholat sunnah yang banyak. Sholat sunnah diperbanyak. Sholat sunnah ba'diyah, qabliyah, duha, qiyamul lail gitu. Witir malam-malam. Sholat sunnah diperbanyak. Sholat duhanya mungkin tidak 2 rakaat, dibikin 8 rakaat. Witirnya 9 rakaat begitu. Begitu cara dia membayar semua kehilangan sholat fardu yang lalu. Begitu menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, mau yang mana? Mau yang dibayar atau nggak dibayar? Yang ringan ya. Ya, kalau udah begitu cuma 2 pendapat, nggak ada lagi. Setelah dipaparkan 2 pendapat ini, tentu pasti orang maunya yang ringan. Walaupun yang ringan ini pendapat 1 orang, tapi pendapat ini diikuti oleh ulama-ulama yang sekarang. Jadi kalau ulama dulu pakai pendapat yang dulu 4 mazhab utama itu mereka mewajibkan qadha. Kalau pakai yang setelah Ibnu Taimiyah ke sini banyak yang mengatakan tidak perlu qadha, yaitu cukup sholat
sunnah. Begini aja, bapak-bapak, ini pendapat ini dua-duanya diamalkan oleh para ulama dan disampaikan oleh para ulama. Begini aja, komitmen dan jangan ambil karena tujuan gampangin. Yang penting apa? Komitmen. Susah sholat zuhur 2 kali, sekali aja udah capek ya kan. Terus sholat isya 2 kali itu pusing. Terus apa? Ya udah, saya pilih pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu sholat komitmen. Yang banyak sholat sunnahnya. Udah milihnya Ibnu Taimiyah yang tadi, terus nggak sholat sunnah, dihisap ente ntar di akhirat. Dihisap semua sholat yang ketinggalan. Diganti dengan sholat sunnah, amal soleh yang banyak. Beneran. Jangan mempermainkan. Begitu. Udah gitu aja. Pilih mau yang diganti total, sholatnya 2 kali, atau yang diganti dengan sholat sunnah dan kebaikan. Silakan komitmen. Intinya komitmen dalam menjalankan taubat tersebut. Nah, itulah kurang lebih kaum muslimin masalah mengqadha salat fardu. Kalau mengqadha salat sunnah itu nanti, belum. Ini adalah salat fardu ain. Nah, silakan. Apakah ada pertanyaan? Tafadhol. Ya. Exact. Kalau dia lewat sadarnya tadi zuhur misalnya subuh, Allahu Akbar, pingsannya sampai apa dulu nih, sadarnya kapan? Ya, sadarnya kapan? Ya, berarti sholat zuhur asar gak usah sholat, sadarnya sore, berarti sholat zuhur dan asar tidak perlu sholat. Kita pakai pendapat yang tidak perlu sholat karena pingsan. Ya, jadi nggak perlu lagi. Jadi tinggal nunggu waktu sholat maghrib berikutnya. Udah gitu. Udah, nggak perlu. Soalnya kan dia udah lewat. Subuh juga kelewatan ya. Dia pingsan terus syuruk terus zuhur terus udah habis waktunya asar. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ini perlu yakin ya Pak. Ini perlu apa? Yakin. Pingsan koma mungkin itu dekat dengan lingkungan kita, benar gak? Mungkin aja saudara, keluarga, atau teman, tetangga, kalau mendengar itu pingsan kayak tadi atau jamaah kita, gak apa-apa, udah fatwakan saja. Sebenarnya ada 2 pendapat masalah pingsan ini, diganti atau tidak tapi kita ikut perbuatan Ibnu Umar yang diikuti banyak ulama, yaitu pingsan termasuk yang tidak perlu diganti. Jadi ya sudah, pingsan koma lewat aja udah, sadar udah, seakan baru mulai lagi begitu. Nah, Allahu a'lam. Jelas ya Pak? Ada lagi? Fadhal. Boleh nggak meninggalkan sholat di bawah tekanan? Masuk yang 6 nggak? Enggak. Kalau di bawah tekanan dia itu di penjara dan diborgol, gak bisa sholat, maka sholat dengan isyarat, dengan mata, Allahu Akbar gitu, dengan apa? Kedip mata. Ya. Tapi kalau dia kamu gak boleh sholat rapat, itu bukan dipaksa. Itu bukan dipaksa, itu namanya diapain itu? Diancam, diancam sama bos. Kalau kamu sholat, kamu saya keluarin. Kalau itu tetap wajib sholat. Enggak. Iya, saat itu enggak. Lagi gini enggak wajib sholat. Tapi nanti kalau udah selesai dia masuk satu tempat yang aman, dia wajib sholat. Wajib sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Semoga Allah kuatkan kita untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan baik.
dan melaksanakan sholat-sholat sunnah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.